Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 7A Administrasi Negara STIA Lanjang Kuning Dumai dengan materi Sektor Publik, mata kuliah Pengawasan dan Pengendalian, dosen Ardiansah MSOC SC. Baiklah, sebelum ke materi, saya Adriana Rahmah dan rekan saya Ardianto. Saya Mulyani Santika. Saya Nur Afifah Rahmaryati. Saya Nurdin. Dan saya Oki Frianda. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Jangan lupa bagi teman-teman like, komen, dan subscribe ya. Dah. Judul materi kami adalah Sektor Publik, mata kuliah Pengawasan dan Pengendalian, dosen Ardiansyah MSOC SC. Pendapat para ahli. Menurut Rowan Jones dan Maurice Pandebury, sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan kepada khalayak umum yang sumber pendanaan berasal dari pengelolaan pajak atau suatu bentuk pembayaran atau tarif pelayanan dari penerima manfaat. Menurut I Gusti Agung Rai, yang mendefinisikan sektor publik sebagai sektor layanan yang menghadirkan barang atau jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya, di mana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan dan peraturan. Sektor publik 1.1 Perspektif sektor publik. Sektor publik senantiasa berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan, kebijakan, lingkungan layanan, dan stakeholder yang menyertainya. Untuk mendalami tentang sektor publik, bagian berikut ini mengulas mengenai karakteristik khusus sektor publik yang masih melekat hingga saat ini dan perbedaan antara ruang lingkup wilayah sektor publik dengan sektor privat. 1.1.1 Karakteristik sektor publik. Pemerintahan disebut sektor publik karena pemerintah adalah pemegang mandat dalam pelaksanaan layanan publik, baik yang bersifat jasa, barang, maupun layanan administrasi. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dan mandat yang diberikan kepada pelaksananya lahir dari proses politik. Sektor publik adalah wilayah yang kewenangannya dikendalikan pemerintah melalui aktor para politisi yang ditunjuk oleh masyarakat untuk menyediakan pelayanan publik. Karakteristik fundamental sektor publik. 1. Sektor publik memiliki pemimpin yang dipilih. 2. Sektor publik memiliki multifungsi. Dalam artian, dalam sektor publik terdapat berbagai konflik, pertimbangan, dan sistem politik administrasi. Ketiga, memiliki kewenangan untuk mengatur pasar. Keempat, memiliki sumber dana yang berasal dari keuangan negara atau pajak. 1.1.2 Ruang lingkup wilayah organisasi sektor publik dan sektor privat. Pemahaman kompleksitas struktur negara modern dapat dipahami dengan membedakan antara private interest dan public interest, yaitu private interest merupakan kepentingan individu atau kelompok terhadap hak kepemilikan atau private right. Kewilayahan dari kepentingan ini disebut sektor privat. Public interest merupakan bagian dari kewenangan pemerintah untuk menjaga kepentingan masyarakat umum. Wilayah kepentingan publik disebut sebagai sektor publik. Kepemilikan dan penguasaan barang dan jasa oleh organisasi memiliki keterbatasan dengan beberapa kondisi, yaitu 1. Rivalry in consumption merupakan barang-barang yang dikonsumsi secara umum yang memungkinkan terjadinya persaingan antar pengguna untuk mengonsumsinya. 2. Eksklusif merupakan barang yang hanya bisa dimiliki dengan mengorbankan sumber daya yang dimiliki guna mengkonsumsinya. 3. Excludability merupakan barang yang bila sudah dimiliki dapat menghalangi orang lain untuk menggunakan atau memperoleh manfaat dari barang tersebut. 4. High competitive merupakan barang yang dalam proses pemilikannya memungkinkan kondisi antar penyedia barang saling bersaing secara ketat untuk menjualnya. Dalam melibatkan pihak swasta, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah, yaitu 1. Penyelenggaraan layanan dan pengadaan barang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. 2. Bukan barang konsumsi. 3. Pemerintah ikut mengendalikan dengan sejumlah regulasi yang mengikat. 4.
Harga tidak semata-mata ditentukan mekanisme pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardianto. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ardianto. Saya Ardianto, saya akan membahas tentang ruang lingkup dari sektor publik, sektor privat, pure profit organization, pure private good. Dalam sektor publik ada pure non-profit organization, ada quasi profit organization, quasi non-profit organization, pure public good, quasi private good, quasi public good. Perbedaan organisasi sektor privat dan publik. Tujuan dalam sektor privat, laba untuk owner atau shareholder. Dalam sektor publik, pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan biaya, tidak ada profit. Operasional dalam sektor privat, produksi dan penjualan produk atau jasa pada harga lebih tinggi dari biaya, sedangkan dalam sektor publik memberikan jasa dan mencari dana. Ukuran keberhasilan dalam sektor privat, nilai keuntungan, investasi yang kembali, kondisi keuangan, sedangkan sektor publik presentasi dari penerimaan yang direncanakan, jumlah dana yang didapatkan, program yang direncanakan dengan yang dijalankan. Hubungan dalam sektor privat, kepuasan langganan adalah esensial subjek manajemen pada pengawasan investor. Dalam sektor publik, kontributor atau donator subjek manajemen pada pengawasan masyarakat sebagai pembayar pajak. Sumber pendanaan dalam sektor privat, investor, kreditor, sedangkan dalam sektor publik, pajak, retribusi, laba BUMN dan BUMD, penjualan aset negara. Tata kelola organisasi sektor publik. Menurut Stilich dan Rosengar, sektor publik dapat dianalisis menjadi 4 level, yaitu: pertama, mendeskripsikan apa yang dilakukan pemerintah. Kedua, menganalisis konsekuensi tindakan pemerintah. Ketiga, mengevaluasi kebijakan alternatif. Keempat, menginterpretasikan efek pilihan kebijakan yang diambil pemerintah terhadap masyarakat. Ada 2 pendekatan utama yang dapat digunakan untuk menganalisis organisasi sektor publik, yaitu pendekatan struktural, instrumental, dan pendekatan institusional. Secara umum, skema sistem organisasi sektor publik terdiri dari: pertama, lingkungan yang terdiri dari para stakeholder, kondisi sosial, ekonomi, hukum, dan publik, serta kondisi sektor privat dan masyarakat. Kedua, para pengarah, pengawas, dan model tata kelola sektor publik. Ketiga, organisasi sektor publik yang menjalankan proses pengelolaan keuangan dari perencanaan strategis atau operasional, penganggaran, budgeting, pelaksanaan dan manajemen organisasi sektor publik, implementasi pelayanan publik, pengukuran dan pengendalian pelayanan publik, dan pelaporan. Stakeholder lingkungan dan pasar. Stakeholder eksekutif dan legislatif. Para pemangku kepentingan stakeholder adalah orang-orang berkepentingan terhadap barang-barang publik atau privat dan pengelolaan keuangan negara yang disediakan organisasi sektor publik serta pertanggungjawaban. Cakupan para stakeholder ini sangat luas, antara lain eksekutif, legislatif, organisasi sektor privat, civil society, dan masyarakat penerima layanan. 2. Lingkungan, politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Organisasi sektor publik dipengaruhi kondisi lingkungan yang terjadi di masyarakat. Pengaruh ini dapat merubah input organisasi menjadi output pelayanan publik. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Kondisi keuangan negara juga ditentukan oleh stabilitas kondisi politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kondisi lainnya. Misalnya, ketika produktivitas masyarakat yang rendah akan menghasilkan pajak yang rendah pula. 3. Sektor privat. Sektor privat yang identik dengan pasar merupakan urat nadi dari kegiatan ekonomi suatu negara. Perekonomian negara yang baik akan berpengaruh terhadap keuangan negara lewat pajak. Sebaliknya, situasi pasar yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi tindakan yang diambil organisasi sektor publik dalam memberi stimulus. Hal ini dikarenakan pemerintah sebagai pengendali ekonomi berperan dalam pasar untuk menjamin pasar berjalan dengan baik. Pemerintahan. Organisasi sektor publik biasanya mendapatkan sumber pendanaan yang berasal dari skema keuangan,
negara melalui pajak sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Donatur, kreditur, atau para investor yang dimungkinkan dalam regulasi APBN dan APBD. Sumber daya organisasi sektor publik berasal dari keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam menjalankan pelayanan masyarakat. Kewajiban pemenuhan pelayanan publik pada organisasi sektor publik biasa disebut dengan Service Organization atau PSO. Pengertian dari PSO ini sendiri adalah skema jaminan untuk kesejahteraan masyarakat secara ekonomis, efisien, dan efektif. Untuk dapat memahami asal mula sumber daya organisasi sektor publik, diperlukan pemahaman terhadap keuangan negara, perencanaan strategis dan operasional, serta proses penganggaran budgeting. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama, keuangan negara. Keuangan negara dapat didefinisikan dalam berbagai perspektif, seperti akuntansi dan hukum ekonomi, tinjauan konstitusional, pandangan pelaksanaan, atau pengguna anggaran. Keuangan negara adalah keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran pada periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Untuk memahami keuangan negara Indonesia, setidaknya ada 3 regulasi keuangan Indonesia yang dapat digunakan sebagai pemahaman awal, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang kedua, rencana strategis dan operasional. Keuangan negara sebagai sumber daya dapat diterjemahkan menjadi penganggaran pemerintah yang termaktub dalam APBN dan APBD, inventaris kekayaan negara dan secara terpisah untuk perusahaan nasional atau BUMN dan perusahaan daerah atau BUMD. Untuk mengetahuinya, diperlukan pemahaman tentang perencanaan strategis dan operasional pembangunan. Proses perencanaan meliputi perencanaan strategis atau Renstra dan perencanaan operasional atau Renop. Perencanaan operasional ini diwujudkan dalam bentuk biaya anggaran keuangan sektor publik. Perencanaan strategis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN yang mengatur rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bersama pemerintah pusat daerah. Penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan operasional merupakan proses yang cukup rumit dikarenakan melibatkan banyak pihak. Dalam perencanaan strategis, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang atau RPJPN dan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN memerlukan proses musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang yang diikuti pemerintah dan masyarakat. Dalam perencanaan operasional, pembentukan rencana kerja Kementerian Negara atau lembaga Renja KL yang merupakan rencana tahunan kementerian atau lembaga harus mengacu kepada rencana strategis kementerian atau lembaga dalam kurung Renstra KL dan mengacu pada rencana kerja pemerintah RKP yang merupakan penjabat rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN. Yang ketiga, penganggaran. Keuangan negara dialokasikan pada pos-pos satuan kerja di bawah pemerintah yang akan digunakan dalam proses pelayanan publik. Anggaran atau budget didefinisikan oleh National Committee on Government Accounting atau NGGA sebagai rencana operasi keuangan yang berisi perkiraan pengeluaran yang direncanakan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Dalam organisasi pemerintah, anggaran merupakan kesepakatan kebijakan yang menggambarkan keseimbangan belanja, pendapatan, dan pembiayaan dan ditetapkan dengan adanya payung hukum untuk kepentingan publik. Penganggaran juga dapat dijadikan sebagai acuan ukuran kinerja pemerintah. Namun, kehati-hatian diperlukan agar
Penganggaran dapat terencana dan terkendali melalui akuntansi manajemen. Fungsi dari akuntansi manajemen antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan strategis yang memuat tujuan dan sasaran yang bersifat fundamental. Yang kedua, perencanaan operasional yang memuat tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk melaksanakan rencana strategis. Yang ketiga, proses penganggaran dengan menentukan kebijakan, penetapan rencana sampai dengan penyusunan anggaran. Yang keempat, panduan untuk menganalisis, menyajikan atau melaporkan, dan menginterpretasi informasi-informasi yang relevan. Yang kelima, lapor atas kinerja sebagai hasil dari kegiatan perencanaan pengendalian sebagai landasan tindakan evaluatif yang diperlukan. Hal ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan akuntansi manajemen sektor privat. Namun, penganggaran sektor publik jauh lebih kompleks disebabkan ada proses politik di dalamnya secara garis besar. Fungsi anggaran adalah yang pertama sebagai blueprint, aktivitas yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja dalam struktur organisasi sektor publik sehingga terjadi komunikasi intern di dalamnya. Yang kedua, sebagai pengendali kinerja unit kerja agar terhindar dari overspending dan misspending. Yang ketiga, sebagai alat persuasi pencapaian kinerja yang efektif dan efisien. Yang keempat, selaku komitmen politik pemerintah dalam program pelayanan publik dan menjadi instrumen kebijakan fiskal. Beberapa prinsip yang harus dilalui dalam proses penganggaran yaitu otoritasi oleh legislatif, komprehensif keuangan anggaran non-discretionary appropriation, periodik, dan akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pelaksanaan manajemen sektor publik. Implementasi sebuah perencanaan dalam proses manajemen harus berorientasi pada tujuan dari konsep-konsep konkret dalam kerangka yang pada dasarnya ditentukan oleh struktur organisasi, personalia, dan keuangan. Setidaknya ada 4 hal utama yang penting dalam pelaksanaan dan manajemen organisasi sektor publik, yaitu sektor organisasi, proses manajemen, manajemen sumber daya, dan manajemen keuangan. 1. Struktur organisasi. Pentingnya struktur organisasi dalam mewujudkan perencanaan dan anggaran menjadi hal yang konkret dalam pelaksanaan karena adanya hubungan lintas lembaga secara vertikal dan horizontal. Struktur organisasi adalah kesatuan kumpulan orang-orang yang bekerja sama mencapai tujuan organisasi yang terbagi ke dalam bagian-bagian dengan peran-peran tertentu secara hierarkis maupun koordinatif. Bentuk struktur organisasi sektor publik akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang dihasilkan. Bentuk struktural organisasi menentukan arah kebijakan organisasi dalam hal beroperasi, pola interaksi formal, ikatan struktural, hubungan eksternal, tradisi internal budaya, serta kinerja para pemimpin. 2. Proses manajemen. Proses manajemen organisasi publik adalah merubah input menjadi output, hubungan struktur organisasi secara intraorganisasi atau dalam organisasi, dalam interorganisasi, dengan memperhatikan kaidah dasar manajemen atau tata kelola, struktur, dan sistem organisasi. Fungsi manajemen yang sudah menjadi pengetahuan umum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, serta evaluasi. Sedangkan struktur organisasi yang dimaksud menyangkut wewenang masing-masing bagian dalam organisasi dan hubungan vertikal horizontal dalam pengambilan kebijakan yang diambil. Proses berjalannya organisasi perlu dikontrol melalui pengendalian proses dan pengontrolan produk untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen organisasi terkait produk dan proses produksi yang dilakukan organisasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan mengenai proses produksi dan produk. 3. Manajemen sumber daya manusia. Keberhasilan sebuah organisasi sektor publik bergantung pada keterampilan dan kompetensi para pengelola dan pegawai. Para pengelola akan membuat keputusan, menetapkan prinsip dan tujuan, serta membuat rencana.
Untuk melaksanakan kebijakan pengelola, diperlukan pegawai yang kompeten untuk melayani penerima manfaat sektor publik dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk menjamin pengelola dan pegawai yang berkualitas, diperlukan manajemen sumber daya manusia. Keempat, manajemen keuangan. Manajemen keuangan pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan tentang penggunaan sarana keuangan untuk merealisasikan rencana organisasi. Dalam manajemen finansial, proses perencanaan keuangan organisasi dapat dilakukan dalam kerangka yang berisi daftar pengeluaran, pendapatan, dan pembiayaan. Pelayanan publik, pengendalian dan pengukuran. 1. Pelayanan publik. Organisasi sektor publik yang memproses input penganggaran dari pemerintah wajib menghasilkan pelayanan publik secara public service obligation atau PSO. Pelayanan publik merupakan suatu proses pelayanan kepada orang atau pihak lain berdasarkan kepekaan dan hubungan interpersonal sehingga dapat tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelaksanaan pelayanan publik memerlukan standarisasi pelayanan minimal yang biasanya disebut standar pelayanan minimal atau SPM. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal SPM adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dipenuhi. Beberapa pelayanan publik tidak hanya dibiayai oleh pajak yang dirumuskan dalam penganggaran, namun juga dapat dengan penerapan tarif pembebanan pelayanan publik. Pembebanan biaya dapat dilakukan secara umum dengan memperhatikan jenis barang dan jasa yang diberikan pertimbangan efisiensi keuangan organisasi sektor publik dan keuntungan. 2. Pengukuran dan pengendalian. Hasil dari bentuk pelayanan publik akan menghasilkan outcome yang dirasakan penerima layanan, misalnya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit milik pemerintah guna menunjang harapan hidup dan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini diperlukan proses pengukuran dan pengendalian untuk menjamin kualitas pelayanan publik. Penentuan pengukuran dan pengendalian pelayanan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hasil pemantauan ini diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melakukan pengukuran, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan perbandingan hasil perencanaan program yang diharapkan dengan hasil aktual program. Salah satu panduan dalam mengukur kinerja adalah Keputusan Kepala LAN nomor 239/968/2003 tentang pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja akuntabilitas pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan berdasar target dari masing-masing indikator kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai pelaporan, pengawasan, dan pemeriksaan internal dan eksternal. Yang pertama, pelaporan. Pelaporan merupakan elemen dasar akuntabilitas organisasi publik. Makna dari pelaporan adalah pertanggungjawaban hasil pengelolaan keuangan dan kinerja kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder seperti legislatif, pemerintah, masyarakat umum dan pihak yang dimungkinkan dan membutuhkannya. Yang kedua, pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan untuk menghindari kemungkinan penyelewengan, penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan dan memastikan kegiatan sesuai rencana serta mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam mencapai tujuan pelayanan publik. Sedangkan pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan kendala informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di Indonesia, pengawasan tata kelola sektor publik dijalankan secara internal maupun eksternal. Secara internal terdapat aparat pengawasan internal pemerintah yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Provinsi, Kota dan Kabupaten.
sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan yang bersifat mandiri dan bebas untuk menjamin pengawasan dan pemeriksaan yang baik terhadap tanggungjawab pengelolaan keuangan negara. Badan Pemeriksa dan Pengawasan memerlukan status independen atau mandiri, yang berarti tidak dipengaruhi siapapun dan badan apapun. Sedangkan bebas bermakna sebagai kebebasan dalam melakukan hal apapun terkait tindakan dalam pengelolaan tanggungjawab negara selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu, semenjak Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD diterapkan, terdapat alat kelengkapan DPR dan DPD yang terdiri dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara di DPR dan Panitia Akuntabilitas Publik di DPD yang bertugas menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Selanjutnya, organisasi sektor publik di Indonesia. Berikut ini secara umum organisasi yang termasuk pada sektor publik di Indonesia. Yang pertama, organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah merupakan organisasi yang termasuk dalam kelompok pure non-profit organization yang memiliki tujuan memberi pelayanan kepada masyarakat dan tidak ada motif mencari laba. Yang kedua, Badan Layanan Umum. Organisasi ini termasuk dalam kategori quasi non-profit organization yang bertujuan untuk melayani masyarakat namun masih diperkenankan untuk memperoleh laba dalam operasinya. PLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Organisasi ini merupakan organisasi pencari laba sehingga disebut quasi profit organization, namun sebagian besar berasal dari dana dan keuangan negara yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara ataupun daerah. Yang dipisahkan, BUMN dimiliki oleh pemerintah pusat dan BUMD dimiliki oleh pemerintah daerah. Kehadiran BUMN dalam kancah perekonomian yang meniscayakan peroleh keuntungan sekaligus menjaga peran sebagai pihak yang mengedepankan kesejahteraan rakyat, dengan sendirinya menempatkan peran BUMN yang unik. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Oki Frianda akan melanjutkan presentasi dari Nurdin. Peran dan tanggung jawab BUMN terjawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yang pertama, memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor wisata dan koperasi. Yang keempat, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha dan golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan organisasi swasta yang tujuannya bukan untuk mencari laba, namun untuk pelayanan masyarakat. Sehingga organisasi ini termasuk quasi non-profit organization. Dana yang didapatkan dari organisasi nirlaba biasanya berasal dari anggota dan donasi. Namun keuangan negara dapat dikelola masuk ke dalam organisasi ini. Organisasi ini biasanya berbentuk yayasan, perhimpunan, organisasi profesi yang fokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Badan usaha yang tidak semata-mata mencari laba. Badan usaha pada kategori ini pada dasarnya adalah badan usaha yang tidak semata-mata mencari laba, namun memiliki tanggung jawab besar baik dalam lingkup sosial dan lingkungan. Orientasi dasar badan usaha kategori ini adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, serta manfaat bagi badan usaha itu sendiri.
komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Jenis badan usaha ini dapat memberikan tanggung jawab sosial, lingkungan, serta yang lainnya dalam bentuk corporate social responsibility. Menurut Arscarol tahun 1979, konstruksi corporate social responsibility memiliki 4 bidang yang terkait antara bisnis masyarakat (business society relation), yaitu A. Economic responsibility, B. Legal responsibility, C. Ethical responsibility, yang D. Philanthropic responsibility. Badan usaha yang murni mencari laba. Badan usaha ini yang murni mencari laba dengan tujuan mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya demi memakmurkan pemegang saham yang memberi kemungkinan kerja sama dengan sektor privat maupun sektor publik. Organisasi pure profit organization ini dapat menyediakan barang dan jasa kepada publik dengan tetap mengikuti prosedur pasar dan mekanisme kerjasama dengan pemerintah yang membutuhkan barang dan jasa tersebut. Peraturan Presiden tentang perubahan atau Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Regulasi terkait barang dan jasa mendorong terciptanya pasar pengadaan barang yang dikenal dengan e-katalog. Di samping terminologi mekanisme tender, mekanisme e-katalog dan tender memberikan kemungkinan bagi sektor privat untuk mencari laba dengan ketentuan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.